Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Selama masih siang, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Akan datang malam ketika seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah cahaya dunia." Sesudah mengatakan semuanya itu, Yesus meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi dan membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat. Tetapi tetangga-tetangganya yang mereka dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu dapat melihat?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah membasuh diriku aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Mereka kemudian membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang buta itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi bertanya lagi kepadanya bagaimana matanya dapat melihat. Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Tetapi yang lain berkata, "Bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mukjizat yang demikian?" Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena ia telah memelekkan matamu, apa katamu tentang dia?" Jawabnya, "Dia seorang nabi." Tetapi para pemuka Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya dia buta dan baru sekarang dapat melihat. Sambil mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia buta sejak lahir? Kalau begitu bagaimana ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Kami tahu dia ini anak kami dan dia dilahirkan buta. Tetapi bagaimana sekarang dia dapat melihat kami tidak tahu, dan siapa yang memelekkan matanya kami juga tidak tahu. Tanyakanlah kepadanya sendiri sebab dia sudah dewasa. Dia akan berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat
bahwa setiap orang yang mengakui Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya orang tuanya berkata, "Dia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil orang yang tadinya buta itu untuk kedua kalinya dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah dia itu orang berdosa, aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu aku yang tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang dia lakukan kepadamu? Bagaimana dia memelekkan matamu?" Jawabnya kepada mereka, "Telah kukatakan kepadamu, dan kamu telah mendengarnya. Mengapa kamu hendak mendengarnya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil menghina orang-orang Farisi berkata kepadanya, "Engkau saja murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana dia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana dia datang, padahal dia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jika orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Lalu Yesus bertemu dengan orang itu dan berkata, "Percayakah engkau kepada Putra Manusia?" Jawabnya, "Sebab aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja telah melihat dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya siapa saja tidak melihat dapat melihat, dan supaya yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa yang berada di situ, dan mereka berkata kepada Yesus, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Kata kami melihat, maka tetaplah dosamu." Demikianlah sabda Tuhan. Umat Allah yang terkasih, kalau kita melihat penderitaan yang amat sangat atau cacat berat dalam hidup, kita bertanya, ini dosa siapa? Ini salah siapa? Dosa dan cacat badaniah erat berhubungan. Itu dalam Perjanjian Lama jelas terdengar. Tercermin dalam kitab Keluaran bab 9 ayat 1-7, penyakit sampar
sebagai hukuman bagi orang Mesir. Mungkin di antara kita juga berpikir bahwa pandemi COVID-19 adalah cara Allah menghukum kita dewasa ini. Mazmur 38 ayat 2-6 dikatakan, sakit akibat kebodohan pendosa. Yeskiel 18:20 adalah kutipan bahwa anggapan umum bahwa anak menderita akibat dosa orang tuanya. Maka ketika para murid melihat orang yang lahir buta, yang buta sejak lahirnya, ia bertanya, ini dosa dia sendiri atau dosa orang tuanya? Murid-murid percaya bahwa penderitaan atau cacat pasti akibat dosa, entah dosa orang itu sendiri atau orang yang mengandungnya. Tetapi anggapan seperti itu tegas ditolak oleh Yesus. Ia mengatakan, bukan orang itu atau orang tuanya yang berdosa, tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam diri orang yang buta sejak lahirnya. Kita dalam perjalanan hidup pernah mengalami penderitaan, kegagalan, rasa sakit, atau melihat situasi buruk keadaan orang lain. Mari kita memakai cara pandang Allah, bahwa situasi buruk kehidupan ini adalah cara Allah bekerja sampai hari ini, supaya dalam pekerjaan-pekerjaan itu Allah dimuliakan. Kalau kita punya keluarga yang berkebutuhan khusus atau orang yang sudah lanjut usia, jangan dijadikan beban. Mereka adalah karunia yang membuat kita harus semakin beriman kepada Tuhan. Kita melihat ketika ditanyai bagaimana ia jadi bisa melihat, orang yang tadinya buta itu menyebut orang yang bernama Yesus itu yang mengobatinya dengan lumpur dan menyuruhnya mandi di kolam Siloam. Nama Yesus adalah nama yang ajaib, yang memberi penyembuhan kepada hidup kita. Tetapi kalau sikap kita seperti orang Farisi, ketika beberapa orang Farisi ikut menanyainya, orang Farisi itu malah menuduhnya Yesus sebagai pendosa. Tetapi orang buta itu menjadi tegas menjawab, Yesus itu adalah nabi. Ketika orang-orang Farisi berusaha mengintimidasi si buta yang sekarang melihat dengan mempersoalkan kok terjadinya pada hari Sabat, hari yang tidak boleh orang melakukan apapun. Orang itu kemudian bertemu Yesus lagi, tetapi kali ini ia dapat melihatnya ketika Yesus menanyanya apakah ia percaya kepada Anak Manusia. Orang itu percaya kepada Anak Manusia. Penjelasan dari Yesus sendiri bahwa yang dimaksud adalah dengan Anak Manusia adalah dirinya sendiri. Saat itu juga orang tadi bersujud dan berseru, "Aku percaya Tuhan." Barangkali dalam hidup kita kadang-kadang bersikap seperti orang Farisi. Orang Farisi bisa melihat dengan mata indrawi, tetapi tidak percaya. Mengapa? Karena mereka tidak membuka hati, tidak meluangkan diri bagi terang ilahi yang sesungguhnya sedang datang. Gagasan-gagasan saleh berpegang pada hukum Sabat dan mempertahankan mati-matian
untuk memenuhi diri mereka, akhirnya malah menggelapkan mata batin mereka sendiri, tidak melihat dalam diri Yesus cahaya yang sedang datang. Umat Allah yang terkasih, mari kita melihat dunia ini dengan cara pandang Allah, bukan dengan cara pandang mata indrawi kita. Dengan cara pandang Allah, berarti apapun yang kita alami, lebih-lebih situasi buruk kemanusiaan, adalah cara Allah masih bekerja sampai hari ini, supaya dengan pekerjaan-pekerjaan itu Allah dimuliakan. Kita berdiri, kita perbaharui iman kita.